Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafur Rahman, mahasiswa aktif Prodi Bimbingan Konseling di STKIP PGRI Sumeneb. Saya sekarang sedang berada di tempat pemakaman Asta Tinggi, yaitu adalah tempat peristirahatan bagi para raja-raja Keraton Sumeneb pada zaman dulu. Oke. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan mengupas tuntas tentang apa saja terkait tentang pemakaman Asta Tinggi Sumeneb berikut. Asta Tinggi adalah peristirahatan terakhir raja-raja dan keluarga bangsawan Keraton Sumeneb, berada di atas perbukitan Madura. Makam itu dibangun sejak awal abad 17, lalu baru selesai setelah 3 generasi. Setelah selesai, makam itu dinamakan Asta Tinggi. Namun itu bahkan dipakai juga sebagai nama jalan keberadaan lokasi makam, yakni Jalan Asta Tinggi, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Kompleks makam berada sekitar 2,5 km arah barat dari Keraton Sumeneb. Dalam bahasa Madura, Asta Tinggi disebut sebagai Asta Raja, yang maknanya adalah makam para pengraja atau para pembesar kerajaan yang berupa makam. Asta berarti makam atau kuburan, dan tinggi di sini menunjukkan lokasi makam yang berada di daerah perbukitan. Jadi, Asta Tinggi merupakan kompleks pemakaman bagi Raja Sumeneb beserta keluarganya di dataran tinggi. Saat ini tempat itu masih ada. Datang ke sana seperti membaca kembali riwayat raja-raja dari Keraton Sumeneb. Asta Tinggi dibangun sekitar tahun 1750 Masehi. Kawasan pemakaman Asta Tinggi rencana awalnya dibuat oleh Penembahan Somala dan dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I dan Penembahan Natakusuma II. Asta Tinggi sendiri memiliki 2 bagian, di mana bagian barat memiliki corak Jawa. Di bagian timur sendiri lebih dominan corak Cina, Eropa, Arab, dan Jawa. Pembangunannya berlanjut dari masa pemerintahan Penembahan Sumala dan Sultan Abdurrahman Panunakat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah putranya. Lalu masih berlanjut lagi pada masa pemerintahan Penembahan Natakusuma II. Adapun keberadaan kompleks pemakaman itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-16, tetapi baru mulai ada pembangunan yang seperti dilihat sekarang dimulai pada 1750 Masehi. Luas areal kompleks makam berukuran 112,2 meter kali 109,25 meter, dikelilingi tembok yang hanya terdiri dari batu kapur yang tersusun rapi tanpa adukan semen dan pasir. Arsitektur bangunan yang ada di makam tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan dari beberapa daerah, Belanda, Arab, Cina, maupun Jawa. Kendati sekilas kebudayaan Hindu masih kelihatan menonjol. Bangunan bagian barat terdiri atas 3 kubah. Di dalam kubah 1 disemayamkan Raden Ayu Mas Ireng, Pangeran Anggadipa, Pangeran Sepo, Pangeran Rama, Raden Ayu Artak, dan Pangeran Panji Polangciwa. Kubah 2 terdiri atas makam Ratu Ari, Pangeran Jimat, dan Raden Arya Wiranegara. Sedangkan di dalam kubah 3 terdapat makam Raden Indrasawat, Raden Ayu Dewi Rasmana, dan lain-lain. Makam pertama yang ada di Asta Tinggi adalah makam dari Raden Mas Pangeran Anggadipa yang berupa seorang adipati. Makam perempuan di samping beliau adalah makam dari istrinya yang bernama Raden Ayu Mas Ireng. Raden Ayu Mas Ireng sendiri adalah putri dari Penembahan Lemah Duwur. Dulu pada awalnya Asta Tinggi tidak memiliki pagar.
hanya rimba belantara dan batuan terjal. Untuk menghormati Pangeran Anggadipa dan istrinya, Pangeran Rama yang ketika itu menjabat sebagai Adipati Sumenep membangun pagar dengan batu-batu yang disusun rapi.